Mengenal Dwi Joswoyo, Bapak Asuransi Indonesia. Tidak seperti tokoh-tokoh bank dan koperasi, tokoh asuransi ini kurang mendapat tempat. Apa saja gagasan Dwi Joswoyo tentang asuransi? Ditulis oleh Hendaru Trihanggoro, dilansir dari historia.id. Empat perusahaan asuransi Indonesia terbelit masalah pada Januari 2020. Jiwasraya, Asabri, Taspen, dan AJB Bumi Putra 1912. 3 milik negara, satu lainnya kepemilikan bersama di antara para pemegang polis. Masalah ketiganya berbeda. Dugaan kasus korupsi pada Jiwasraya dan Asabri, kejanggalan di Taspen, dan pembengkakan klaim dalam AJB Bumi Putra 1912. Masalah-masalah termaksud mencederai kepercayaan halayak pada asuransi, juga melenceng dari apa yang dicita-citakan oleh Dwi Joswoyo, Bapak Asuransi Indonesia. Dwi Joswoyo memulai pembentukan usaha asuransi untuk orang Indonesia pada 12 Februari 1912 melalui Perserikatan Guru Hindia Belanda atau disingkat OL-MITS PGHB, cikal bakal AJB Bumi Putra 1912. Anggotanya semula berasal dari guru-guru anak negeri. Asuransi itu dibentuk agar kebutuhan ekonomi para guru anggota PGHB terbantu, terutama menyangkut dana pensiun. Kata Ari Kurniasari, sarjana sejarah lulusan Universitas Indonesia yang pernah meneliti sejarah asuransi di Hindia Belanda pada kurun 1912-1933. Dwi Joswoyo tidak memiliki bentuk perseroan terbatas untuk usaha asuransinya, sebagaimana usaha asuransi milik orang Belanda. Dia justru mengambil bentuk usaha bersama atau underling karena keyakinan yang kuat bahwa asas gotong royong yang menjadi dasar budaya bangsa Indonesia di segala aspek kehidupannya itu dapat dijadikan landasan usaha secara efektif, kata Sultamto dalam Dwi Joswoyo 1867-1943, tokoh pergerakan nasional pendiri Bumi Putra 1912. Gagasan Dwi Joswoyo untuk mendirikan asuransi bermula dari pembacaannya terhadap laporan keuangan tahunan MILLMIJ. Ini perusahaan asuransi jiwa pertama di Hindia Belanda, berdiri pada 1859 dan kelak menjadi salah satu pembentuk Jiwasraya pada 1960-an. Belum terang benar mengapa Dwi Joswoyo bisa memperoleh laporan keuangan NILMITS tahun 1908. Sutamto menduga Direksi NILMITS mengirimkan laporan itu ke Dwi Joswoyo karena melihat kemungkinan menambah anggota dari kalangan anak negeri terdidik dan terpandang. Dwi Joswoyo adalah seorang guru lulusan Quick School dan sekretaris pertama organisasi Budi Utomo. Guru lulusan Quick School bergaji lebih besar daripada guru anak negeri lulusan sekolah lainnya. Anggota Budi Utomo Kesohor berasal dari kalangan priyayi Jawa dan Pangreh Raja. Latar belakang ini menempatkan Dwi Joswoyo berada di golongan elit anak negeri, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari segi manajemen pemasaran, Budi Utomo dianggap pasar yang potensial oleh NILMITS, ungkap Sutamto. Dwi Joswoyo lekas kepincut dengan usaha asuransi jiwa sehabis membaca laporan keuangan NILMITS. Angka-angkanya cukup jelas, sehingga menggambarkan pertumbuhan NILMITS waktu demi waktu. Dari laporan itu, dia mengetahui bahwa perusahaan asuransi jiwa telah memberikan keuntungan baik kepada perusahaannya maupun kepada para anggota tertanggung pemegang polisnya. Dwi Joswoyo kemudian mengajukan gagasan itu kepada rekan-rekannya di Budi Utomo dalam sebuah rapat pada akhir 1910. Dia mengatakan pendirian asuransi jiwa sejalan dengan misi Budi Utomo untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi anak negeri. Semua anggota Budi Utomo menyepakati usulannya secara aklamasi, tetapi tidak ada tindakan konkret dari anggota Budi Utomo lainnya hingga 2 tahun lamanya. Dwi Joswoyo mengalihkan gagasan itu kepada PGHB. Organisasi ini berdiri di Magelang pada 1 Januari 1912 untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan bagi guru-guru anak negeri. Kala itu, nasib guru anak negeri jauh dari sejahtera. Gaji mereka berkisar 15 hingga 40 gulden per bulan, bergantung pada jenjang pendidikan keguruan mereka. Gaji senilai 15 hingga 40 gulden per bulan tak cukup membiayai kebutuhan hidup rumah tangga guru anak negeri
selama sebulan. Tidak ada sisa tabungan atau dana darurat jika sekali waktu mereka sakit atau bahkan meninggal dunia. Mereka hidup dalam kecemasan akan hari depan diri dan keluarganya. Sekarang bandingkanlah gaji guru anak negeri dengan gaji guru golongan Eropa. Orang Eropa menerima gaji minimal 100 gulden per bulan. Lebih dari cukup untuk hidup enak selama sebulan. Masih ada sisa untuk menabung dan mempersiapkan dana keadaan darurat. Kebanyakan mereka pun turut menjadi anggota asuransi jiwa milik orang Belanda. Beralas pada kejomblangan hidup guru anak negeri dan Eropa, Dwi Josowoyo memperkenalkan konsep asuransi jiwa pada guru-guru anak negeri di PGHB. Para guru menanggapi dengan senang konsep tersebut. Mereka memandang asuransi sebagai tabungan untuk keluarganya. Maka berdirilah usaha asuransi jiwa OL Mits PGHB di dalam struktur organisasi PGHB. Modalnya 0 gulden alias 0 potol. Dwi Josowoyo duduk sebagai komisaris di OL Mits PGHB. Ketuanya MKH Subroto. Tetapi Dwi Josowoyo lah nyawa OL Mits PGHB. Dia tak pernah secara khusus mempelajari asuransi. Semua pengetahuannya tentang asuransi muncul dari bertanya kepada pelaku asuransi. Tak sedikit di antaranya berusia lebih muda daripada Dwi Josowoyo yang saat itu berusia 45 tahun. Dwi Josowoyo mengupayakan modal OL Mits PGHB berasal dari premi para anggotanya. Besaran premi terumus dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Nilainya dari 0,75 gulden sampai 8,40 gulden. Besaran premi mempengaruhi jumlah uang pertanggungan untuk keluarga tertanggung. Kian besar premi, kian besar pula uang pertanggungannya. Sedikit demi sedikit, guru PGHB masuk menjadi anggota OL Mits PGHB. Tiap bulan hanya 15 orang, kata Suratno Hardiswito, mantan Direktur Utama AJB Bumiputra 1912 dalam asuransi di Indonesia. Pandangan tokoh-tokoh asuransi. Guru-guru PGHB memilih premi paling kecil, itu pun masih sering nunggak. Akibatnya, total jumlah preminya hanya 3.704,27 gulden pada Juli 1913. Profitability atau keuntungan bukanlah tujuan utama ketika itu. Nilai tersebut tak cukup aman jika sewaktu-waktu OL Mits PGHB harus membayar uang pertanggungan anggota dan biaya operasional OL Mits PGHB. Dwi Josowoyo menilai kondisi keuangan OL Mits PGHB berpotensi merugikan anggotanya. Dia mencari cara untuk menghindari OL Mits PGHB dari kebangkrutan. Caranya dengan mengajukan permohonan subsidi kepada pemerintah kolonial. Permohonannya dikabul, OL Mits PGHB menerima subsidi sebesar 300 gulden sebulan. Jumlah ini cukup membantu untuk membiayai operasional OL Mits PGHB. Lambat laun, OL Mits PGHB berkembang. Seiring itu, keanggotaannya tak lagi hanya mencakup guru, melainkan juga pegawai pemerintah dari anak negeri. Nama OL Mits pun berganti jadi OL Mits Bumiputra pada November 1914. Mereka punya kantor sederhana dan sejumlah karyawan bergaji tetap. Dwi Josowoyo dan pengurus lainnya tidak menerima gaji tetap, melainkan komisi 25% jika usaha asuransi tersebut beroleh cuan. Dwi Josowoyo mendapat banyak masukan dari rekan-rekannya untuk memperluas keanggotaan OL Mits Bumiputra bagi kalangan swasta. Dia menyampaikan masukan ini ke Dr. Ringkes, penasehat kantor urusan pribumi, tapi usulannya mental. Ringkes menganggap perluasan keanggotaan akan merugikan OL Mits Bumiputra. Menurutnya, orang-orang anak negeri belum sadar betul tentang arti kesehatan. Angka kematian tinggi. Ini berarti akan membuat jumlah klaim usaha asuransi meningkat. Semakin banyak klaim, semakin seret keuangan usaha asuransi. Demikian pikiran Ringkes. Dwi Josowoyo tak putus akal. Dia membentuk satu usaha asuransi khusus untuk kalangan swasta anak negeri pada 9 Januari 1915. Namanya OL Mits Bumiputra Merdeka. Administrasinya terpisah dari OL Mits Bumiputra, tapi pengurus dan tujuannya tetap sama. Dwi Josowoyo menyusun semua akta pendirian OL Mits Bumiputra dan Merdeka. Berkat usahanya, dua usaha asuransi itu memperoleh pengakuan badan hukum. Dwi Josowoyo kemudian mengajak para tokoh penting di Budi Utomo, Kesultanan Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta
untuk menjadi agen dua usaha asuransi tersebut. Dia mempunyai jaringan di 3 lingkaran itu. Dwi Joswoyo terus giat mengembangkan asuransi untuk anak negeri. Usia tua tak menghentikannya. Dia bahkan masih berniat ikut rapat direksi komisaris ketika usianya 76 tahun. Tapi maut mengurungkan niatnya. Dia beristirahat panjang untuk selamanya di Yogyakarta pada 19 Oktober 1943.